Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahiman rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama buka atau kita mulai majelis yang sangat mulia ini yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu jamaah rahman rahimakumullah, setelah nanti kajian kitab fikih Fathul kitab fikih yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Hamid, mungkin nanti ada juga seksi tanya jawab. Barangkali nanti ada jamaah yang ingin menanyakan pertanyaan mengenai ilmu fikih, bisa dipertanyakan kepada Ustaz Abdul Hamid Nawawi ketika sudah selesai materi kajian kitab malam hari ini. Baik, untuk biar memudahkan waktu, kepada Ustaz Abdul Hamid Nawawi bisa untuk memulai dan memimpin kita semua untuk pembelajaran materi kita fikih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa ijabatil masul wa ila hadratir rasul sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was-salihin was-sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama'il 'amilin wa jami'il malaikatil mukarrabin min ahli samawati wal ardin, khususan ila hadrati abina sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Summa ila hadrati sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Summa ila hadrati madhahibil arba'ah Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Summa ila hadrati awliyaillah wa syuhadaillah min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Khususan ila hadrati sultanil arifin Syekh Qadir Jilani walillah radhiyallahu anhu qaddasahu sirrah wa usuli wa furu'i. Ila hadrati awliyaillah Syekh Abdul Hasan As-Sadili wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa talamidihi wa ashabihi wal awliya salihin wal ulama'il 'amilin wa jami'al muslimin. Wa ila hadrati awliya'i tis'ah wa ila hadrati jami'il masyayikhina
fi qaryatil madba wa qad akhirah khususan ila hadrati muallif sahibul kitab Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i annallaha yaghfiru lahu wa yarhamu wa yuri darajati fil jannah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Isnain yang kami hormati dan semoga semuanya selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan malam hari ini, marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa hadir mengawali kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat ini, di majelis ini, di masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal hasanah kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiyah zahiran wa batinan. Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala, usia yang barokah, manfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah, dan semoga di akhir hayat kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Anak turun kita Allah jadikan menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan, kita sampaikan, kita haturkan pada beliau Imamul Anbiya wal Mursalin, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita mengkaji kitab napa jenenge niku Fathul Qarib Al-Mujib, atau bisa kita sebut kitab yang membahas tentang fikih, baik dalam pelaksanaan ibadah-ibadah yang bersifat wajib atau mungkin di hal-hal yang lain. Maka mari kita ikuti bersama kajian pada malam hari ini. Nanti jika ada yang kurang difahami apa yang kami sampaikan, atau mungkin ada hal yang perlu disampaikan, nanti disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa abidana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Di bab yang pertama ini adalah bab thaharah atau bab sesuci. Namun sebelum masuk pada bab thaharah atau bab sesuci, sedikit kami sampaikan terkait dengan siapa
yang mengarang kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Maka di awal sebagai pembukaan daripada kajian pada malam hari ini, kita kenal dulu namanya Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i itu siapa. Qala Syekhul Imamul Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Nun ngapunten untuk kajian pada malam hari ini karena saya itu sudah terbiasa kalau kajian model pesantren. Jadi nanti saya baca model pesantren dulu, baru nanti kita artikan secara umum gitu nggih. Qala Syekhul Imam, qala ngendika sapa Asy-Syekhul Imam, syekh atau guru, al-imam kang dadi imam, al-alimu kang alim, al-alamu kang banget alime. Syamsuddin. Ya, Syamsuddin itu nama lakop. Ya. Rupanya Syamsuddin Abu Abdillah, Abu Abdillah. Niku naminipun kinayah. Siapa Abu Abdillah niku? Rupanya Muhammad bin Qasim, yaitu Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Nah, maka terkait dengan ini, walaupun kitab ini kitab yang ikut atau bermadzhabkan Syafi'i, tapi tidak ada salahnya kalau kita nanti juga akan kita sampaikan pandangan-pandangan terkait dengan madzhab yang lain. Jadi untuk sebagai wawasan saja. Karena kaitannya dengan kitab fikih tentu ada ikhtilaf. Jadi ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat antara ulama satu dengan ulama yang lain. Dalam hal ini adalah bisa 4 mujtahid itu adalah Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Nah, ternyata 4 mujtahid itu merupakan guru dan guru. Artinya mulai dari Imam Hanafi punya guru namanya Imam Malik, Imam Malik punya guru namanya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Jadi kitab ini adalah yang mengarang atau yang membuat kitab ini adalah Syekh Muhammad bin Qasim. Itu nama aslinya Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Ini saya persingkat mawon untuk pembukaan, jadi tidak kami baca semuanya. Kita ambil pokok-pokok daripada itu. Taghammadallahu birahmatihi wa ridwanihi, amin. Kemudian beliau Al-Alim Al-Alamah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, ketika beliau membuat atau mengarang kitab, beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi tabarakan bi Fatihatil kitab. Beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil berkah atau tabarukan dengan Fatihatul kitab. Maka bacaan Fatihah itu memang segala sesuatu yang akan kita lakukan itu baik diawali dengan bacaan suratul Fatihah, karena dalam rangka mengambil keberkahan daripada suratul Fatihah. Lianna ibtida'u kulli intibalin wa khatmatin kulli du'ain jamirin wa ukhtawa. Jadi ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i terkait dengan beliau ketika mengarang kitab. Kemudian setelah beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pun juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Ini yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Qasim Asy-Syafi'i, sehingga kalimat Allah dan Muhammad itu memang tidak bisa dipisahkan. Karena kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya perintah Allah yang dicontohkan oleh Allah yaitu
sholawat. Allah memerintahkan kita puasa, Allah tidak mencontohkan. Allah memerintahkan kita zakat, Allah tidak mencontohkan. Allah memerintahkan kita puasa, juga Allah tidak mencontohkan. Tapi Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dicontohkan oleh Allah, dibuktikan dalam firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini satu dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala beserta malaikat Allah itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu wajib untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi di bulan ini. Mulai malam ini itu sudah masuk pada awal bulan Rabiul Awal, bulan di mana kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan ini sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya minimal 12 hari dalam rangka apa? Dalam rangka menyambut hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memang kepingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin dikenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tentu kita tidak meninggalkan yang namanya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa kita bersolawat? Ya tentu yang pertama mahabbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita berterima kasih kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kita dilahirkan di muka bumi ini, Allah menciptakan kita, menciptakan bumi, menciptakan langit, itu karena Allah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad tentu bersifat harus atau wajib untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga di dalam pelaksanaan sholat pun di tahiyat itu juga ada bacaan sholawat, mengingat di dalam sholat kita itu Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Maka diawali dengan apa? Kita urut salam dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka Nabi itu juga akan menjawab salam umatnya, akan menjawab salam kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebagai pembuka kajian pada malam hari ini. Kita langsung saja masuk pada kitab atau bab toharoh, bab sesuci. Karena sesuci ini juga penting. Ketoknya sepele ini harus kita pahami, harus kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamit Thaharah, utawi iki iku kitab kang nerangake pira-pira hukum bersuci atau sesuci. Wal kitabu lughatan masdarun bi makna dhammi wal jam'i wastilahan ismun li jinsin minal ahkam. Wal kitabu utawi lafaz kitab lughatan ing dalem atau menurut bahasa masdarun, kalimat alkitab itu adalah masdar bimana dhammal jam'i, artinya apa? Kumpul atau bersatu atau menyatu. Wastilahan ismun jinsin minal ahkami wa ammal babu fasmun linau'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Nah, terkait dengan toharoh atau bersuci, maka di dalam kitab ini disebutkan at-toharu bi fathati tha,
Toharo, kata toharo, toknya itu berharokat fathah, maka maknanya atau artinya adalah bersih. Toknya berharokat fathah, itu artinya bersih menurut bahasa. Wa amma syar'an fa fiha tufasiru katsirun minha. Wa amma syar'an lan anapun utawi toharoh menurut syarat fafiyah mongko iku ing dalem toharoh ku tafasirun utawi dodo tafsir kasirun kang akeh minha iku setengah saking tafsir qauluhum utawi ngendikanipun ulama fi'lu ma yastahu bihi sholatu ay min wudu'i wa ghusli wa tayammumi wa izalati najasah. Kemudian toharo menurut syarat. Tadi kalau menurut bahasa atau lughah itu adalah bersih, sedangkan menurut syarat itu adalah tafasiru kasiratum minha. Jadi banyak penafsiran terkait dengan toharo menurut syarat. Maka qauluhum fi'lu ma tusbahu bisalah. Nah, di antara banyak tafsir itu adalah orang-orang yang melakukan sholat. Nah, ketika orang itu melakukan sholat adalah min wudu'i wa ghusli wa tayammum. Ketika orang mau melakukan sholat, maka orang itu harus diawali dengan yang namanya wudu. Atau apa? Melakukan yang namanya mandi. Baik itu mandi besar maupun mandi kecil atau mandi yang biasa kita lakukan. Kemudian pelaksanaan itu pun juga dilakukan dengan cara apa? Tayamum. Kemudian wa izalatin najasah, termasuk membersihkan kotoran atau membersihkan najis, baik najis yang menempel di badan maupun najis yang menempel di pakaian. Ini terkait dengan toharo. Maka dalam hal ini toharo ini adalah merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh umat muslim atau umat Islam. Kemudian alat yang paling baik digunakan untuk bersuci, digunakan untuk toharo itu adalah air. Yang pertama. Nah, nanti kalau tidak air dengan cara apa? Dengan cara tayamum. Termasuk apa? Termasuk mandi. Misalkan mandi besar, kemudian kita tidak menemukan air, maka cukup dengan tayamum. Tapi tidak seluruh anggota tubuh kita diusap atau dibasuh dengan turab atau dengan debu, tetapi cukup dengan membasuh muka dan membasuh tangan seperti halnya orang tayamum ketika akan melakukan sholat. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa air itu adalah merupakan alat yang pertama kali digunakan untuk toharo, maka di dalam kitab ini memberikan satu penerangan atau memberikan satu keterangan terkait dengan macam-macam air yang suci, air yang digunakan untuk bersuci. Di sini disebutkan al-miyahu allati yajuzu at-tahiru biha sab'u miyah. Al-miyahu utawi pira-pira banyu allati kang yajuzu kang menang ayasihu tegese oleh apa sing oleh at-tadhiru gawe sesuci biha kelawan miyah iku sab'u miyahin ana itu pira-pira banyu. Jadi para ulama terkait dengan alat yang disebut dengan air, di sini disebutkan macam-macam air yang suci itu ada 7. Yang pertama apa? Ma'us samai, yaitu air hujan.
ain nazili minha wa huwa al-matar. Ini air sama. Jadi air hujan ya, itu termasuk air yang suci, air yang bisa digunakan untuk mandi, untuk berwudu maupun untuk yang lain. Kemudian yang kedua adalah wamaul bahri, lan banyu segoro atau air laut. Air laut itu juga termasuk apa? Segoro niku lak banyune asin gitu nggih. Nah niku walaupun airnya asin tetap masih boleh digunakan untuk bersuci ya, karena memang itu airnya adalah air suci. Wa ma'un nahri, kemudian air bengawan atau air tawar. Misalkan di daerah kita mungkin ada apa istilahnya anak sungai, itu air tersebut disebut air suci dan boleh digunakan untuk bersuci baik mandi maupun yang lain. Wa ma'ul bi'ri, lan banyu sumur. Air sumur ini juga termasuk bagian daripada air yang disebut tahirun atau air yang suci. Wa ma'ul aini, dan air sumber, jadi air mata air gitu ya. Nah, mungkin kalau di sini di daerah Klaten mungkin banyak ma'ul aini. Wa ma'ul salji, dan air salju atau air es. Wa ma'ul bardi, ini juga sama, apa namanya, air hujan. Wa yajtami'u hadisa batikul ma nazala minas sama au nabi'a minal ardi ai sifatikana min asil hilqah. Nah kemudian 7 air itu terkait dengan apa yang kita sampaikan tadi bahwa air itu ada 7, maka air itu dikumpulkan menjadi 2. Bisa jadi air itu air yang turun dari langit, atau nopo nabi aminal anti, atau air yang keluar dari nopo jenenge tanah. Ai sifatika namin asil khilfah. Nah niki disebut nopo air yang suci, mensucikan, air yang bisa digunakan untuk nopo bersuci, baik untuk mandi, untuk wudu, dan untuk hal-hal yang lain. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah kita memahami dengan macam-macam air atau yang wajib atau yang bisa digunakan untuk bersuci, kemudian lebih ditegaskan lagi bahwa yang disebut air yang suci itu ada 4 bagian. Nah, di sini disebutkan summal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin ahaduhuma tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'maluhu wa huwa al-ma'ul mutlaqu. Air yang suci mensucikan tadi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama apa? Tahirun mutahhir, atau air yang suci fi nafsihi ing dalam awak dhewe air. Jadi air yang suci yang mensucikan itu air yang tidak makruh ketika digunakan. Maka air ini disebut ma'ul mutlak. Ma'ul mutlak itu air yang suci, mensucikan, sama seperti tadi 7 air tadi itu disebut ma'ul mutlak. Maka para ulama terkait dengan air ya, yang disebut suci itu ulama hanya menggunakan kata mutlak. Mutlak itu berarti tidak ada qayyid, tidak ada sesuatu yang mengikuti. Walaupun di awal tadi disampaikan ada air sumur, ada air laut, ada air hujan, kalimat yang di akhir atau sumur tadi itu sifatnya tidak permanen. Kenapa? Karena air itu ketika akan pindah di satu tempat, maka air itu akan berubah namanya.
Kados napa? Niki lak padha-padha air putih nggih. Ketika dimasuki botol maka namanya le mineral. Ini juga disebut mutlak, tapi kata le mineral ini sifatnya tidak permanen. Air sumur kita ambil, kita pindah ke ember, maka namanya jadi air ember, air yang ada di ember. Maka di sini atau air yang suci yang disampaikan oleh para ulama bahwa hanya kalimatnya ma'ul mutlak, ai qayyidin lazimin, tidak ada qayyid yang tetap. Karena apa? Bisa berubah sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan air itu akan ditaruh di mana. Jadi air ini disebut air mutlak. Air mutlak itu air yang belum tercampur apa-apa. Jadi dengan sendirinya air itu murni. Hanya saja tadi sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ketika ditaruh di gelas maka air itu menjadi air yang berada di gelas. Mungkin di zaman dulu sebelum ada kulkas kepingin ngombe banyu adem niku ngangge kendi. Maka orang menyebut air kendi. Gitu. Nah, ini disebut apa? Ma'ul mutlak, air yang memang disebut apa jenenge, yang belum tercampur dengan benda apapun. Ini yang pertama. Yang pertama adalah thahirun mutahhirun, air yang suci mensucikan. Yang air tersebut ketika digunakan tidak makruh. Dan air ini disebut air yang mutlak. Artinya betul-betul air ini masih murni, tidak tercampur dengan entah itu benda yang najis maupun benda yang suci. Kan ketika air itu tercampur dengan benda entah itu suci maupun tidak, maka air itu akan berubah. Kemudian yang kedua, di sini disebutkan wasani thahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi makruhin istimaluhu. Wasani utawi kang kaping pindho, thahirun utawi banyu kang suci fi nafsihi ing dalem awak dhewe mak, mutahhirun tur kang suci li ghairihi marang liyane mak, makruhun kang den makruhake apa istimaluhu gunakake banyu fil badani ing dalem badan, la fis saudi ora ing dalem pakaian. Wa huwa kale utawi ma iku alma'u banyu almusammasu kang den panasake. Kemudian yang kedua adalah disebut air suci mensucikan, tetapi air ini makruh digunakan. Tapi hanya makruh digunakan untuk badan, contohnya untuk mandi. Ini air ini makruh, tapi kalau untuk pakaian tidak. Lah air semacam ini disebut air apa? Disebut air yang dipanaskan dengan terik matahari. Jenengan mendek toyo saember, kemudian dipanaskan di terik matahari. Maka air itu kalau kita gunakan untuk mandi hukumnya makruh, tapi suci. Karena berangkat dari awal air itu memang suci. Hanya saja makruh digunakan untuk mandi. Karena apa? Karena kita sengaja memanaskan air dengan apa jenenge matahari. Wa inna ma yukrahu syar'an bi qat'i harin fi ina'in. Ini hukum yang kedua terkait dengan air suci mensucikan, tetapi air ini makruh digunakan untuk mandi karena air ini sengaja dipanaske ngangge srengenge utawa matahari. Kita lanjut, yang ketiga adalah wal qismus salis, utawi bagian kang kaping telu thahirun iku banyu kang suci fi nafsi ing dalem awak dhewe mak, ghairu mutahhirin kang ora nyucikake li ghairi badani ma wa huwa al maul mustamal.
Yang ketiga adalah air suci, tetapi air ini tidak mensucikan. Suci tetapi tidak mensucikan. Maka air ini disebut ma'ul musta'mal, air yang sudah digunakan. Contohnya pun nama fi raf'i hadasin au izalati najasin illam yataghayyar wa lam yajwad ba'da infisalihi amma kana ba'da itibari ma tayassar bil mausuli minal ma. Yang ketiga adalah air suci yang tidak mensucikan. Contohnya pun apa? Air suci yang tidak mensucikan, air bekas wudhu kita. Niku suci tetapi tidak mensucikan. Artinya apa? Tidak boleh digunakan untuk wudhu lagi. Biasanya pun yang semua kalau ben niku lak ditadahi ember nggih Pak nggih. Kalau napa jenenge wudhu. Niku air itu tidak boleh digunakan untuk yang lain. Digunakan untuk mandi juga tidak boleh, digunakan untuk isya-isya juga tidak boleh. Termasuk napa air bekas isya-isya. Niku suci tetapi tidak mensucikan. Selama air itu tidak kena najis, tidak tercampur dengan najis, maka air itu masih dianggap suci tetapi tidak mensucikan. Maka tidak mensucikan inilah tidak boleh digunakan napa untuk membersihkan pakaian, jadi bekas wudhu kita. Karena apa? Karena sudah dianggap bahwa air itu adalah ma'ul musta'mal fi raf'i hadasin wa izalatin najasah. Jadi untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis itu tidak boleh. Walaupun apa? Walaupun air itu tidak berubah. Ketika panjenengan wudhu niku lah airnya tidak berubah, ya. Walaupun airnya itu tidak berubah, tetap tidak boleh digunakan untuk wudhu ulang atau menyuci pakaian atau mungkin menyuci piring dan sebagainya. Maka ini tidak, ya, maka disebut apa? Air suci yang tidak mensucikan. Karena disebut suci karena pada awalnya itu suci, ketika sudah tidak dipakai maka itu menjadi mustakmal, maka air bekas itu tidak boleh digunakan untuk bersuci kembali. Kemudian yang keempat adalah wal qismur rabi' ma yanjusu ay mutanajjisun wa huwa qismani ahaduhuma wa huwa alladhi halat fihi najasatun. Kemudian yang keempat adalah ma'un najas atau air yang terkena najis atau air yang kecemplungan najis atau kemasukan najis. Maka air ini kismani, ada dua bagian. Yang pertama alladzi halat fihi najasa. Nah, kalau airnya itu sedikit, maka nanti ada pembahasan napa jenenge air dua kolah. Nah, itu dua kolah ini kalau kita ukur, ya, kalau kita ukur misalkan kita buat kolah itu minimal panjangnya 60, kemudian lebarnya 6, berarti atas bawah samping niku ukurannya 60 itu minimal, maka itu disebut air yang berjumlah 2 kolah. Nah, ketika di sini disebutkan kismani ahaduma wa huwa alladzi halat fi najasa wa huwa utawi ma'un najasa alladzi kang halat kang manggon fihi ing dalem alladzi apa najasatun najis. Nah, kalau air napa jenenge najis tadi kemasukan napa jenenge kolah atau mungkin wadah, yang wadah itu mungkin 1 kulah atau kurang daripada 2 kulah, wa huwa ay wal halu annahu ma'un dunal kullatain. Jadi berubah atau tidak berubah, kalau airnya sedikit maka airnya itu akan menjadi najis.
Misal jenengan ndeleh toyo ten air. Nah, kemudian air itu kecenderungan najis. Contohnya pun telak cecak, maka air itu menjadi najis. Beda lagi kalau air itu kemasukan dengan binatang yang binatang itu tidak memiliki darah yang mengalir. Nah, contohnya pun jenengan pas damel wedang nopo damel terus pokoknya toyo petak nopo ketika kemasukan nyamuk. Nah, nyamuk itu kan darahnya tidak mengalir. Selama air itu tidak berubah, maka itu masih dianggap suci. Nek jenengan mboten jijik diunjuk mboten napa-napa. Tapi dengan catatan binatang itu memang masuk sendiri. Tapi kalau binatang itu jenengan lebetke kondisi mati, ya dadi najis walaupun air itu tidak berubah. Nah, kemudian yang kedua, air itu bisa berubah ketika kemasukan binatang kecil tadi, tetapi airnya berubah maka akan menjadi najis. Jadi kalau airnya berubah menjadi najis tetapi kalau tidak jadi, nah beda lagi dengan apa? Dengan air yang jumlahnya mungkin lebih dari 2 pola. Nah inilah terkait dengan air ya, atau macam-macam air di dalam kita bersuci, maka kita harus memahami. Makanya nyun sewu ketika panjenengan di rumah misalkan di kamar mandi, kalau sekarang itu orang golek penake wegah resik-resik, sekarang rata-rata griya niku enggak ada kolah besar. Nek wong kuno dhisik iku kolah mesti gede. Sakniki gawe kolahe cilik. Terkadang tidak pakai kolah, pakai ember praktis. Jadi cara resik-resik niku mboten kangelan. Maka harus kita pastikan, harus kita perhatikan. Tegesipun apa? Ya sering kita ganti airnya. Kadang-kadang kan air itu kan mengendap, terus ireng. Nah, kalau sudah kondisi itu mestinya kita segera untuk diganti, karena kita tidak tahu namanya binatang, hewan cecak dan sebagainya itu kan terkadang kita tidak tahu kotorannya masuk di situ. Maka harus diperhatikan betul terkait dengan itu. Untuk bersuci maka airnya dipastikan bahwa air itu betul-betul suci, mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci. Barangkali itu dulu yang kami sampaikan. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan terkait dengan bab ini, ini di awal kita nggak usah lama-lama dulu. Monggo nanti nek kesuwen sesuk gak mangkat neh. Niki sekedhik-sekedhik mawon sih. Mungkin nek pun mapan lah nggih digawe rada suwe mboten napa-napa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, mohon maaf Ustaz. Nggih. Malam hari ini yang kamu tanya sedikit. Nggih, mboten napa-napa, Pak. Pesan tenaga sebelah ada yang tidak kerja. Nggih. Ini banyak jamaah yang tidak. Ini mohon maaf. Nggih. Hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, banyak sekali yang akan kami tanyakan, tapi semuanya umum. Meskipun saya yang bertanya mungkin mewakili yang tahu pada malam ini, yaitu masalah air yang suci mensucikan. Ini banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari di Mojokerto ini lukis air, terutama tempat saya ini. Kalau tidak dibantu oleh di kantor ini, saya bisa mandi terus beberapa saat ini. Alhamdulillah saya punya sahabat teman jamaah yang saya kasih hukum jadi amal saya. Amin. Untuk Pak Kantor. Ini begini, masalah ini hubungan dengan tadi air yang digunakan untuk wudhu. Nanti saya akan meningkat pada cara berwudhu, meskipun belum dibolehkan malam hari ini sebagai pamko ya sebenarnya. Ada beberapa hal tadi sampaikan kalau ada air yang dipanaskan dengan matahari, itu akhirnya jadi tidak
Suci tetapi makruh digunakan. makruh dipakai. Bagaimana dengan cara memanaskan dengan kompor? Kita godok sampai mau berhubung kondisi badan itu bisa lansia, sehingga pada waktu malam atau sore pun kalau mandi dengan langsung dengan air biasa itu rodok satu minggu. Sehingga kita berupaya supaya sehat, kita panaskan. Itu bagaimana penjelasannya? Apakah sama di makro hukumnya atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah tadi juga air suci juga tadi. Kalau kita butuh jelas sekali di bawahnya itu ada diri itu, karena sunnahnya itu kan Rasul menyampaikan supaya kamu itu tidak boros dalam waktu berwudu. Airnya sedikit tapi juga bisa dicukupi dengan empat yang wajib pada waktu kita wudu itu. Jadi kucuran air dari wudu ini setelah kita mungkin sudah berkumur tapi kita lepas keluar, tapi sebagian air itu masuk ke ember. Kemudian ember yang terakhir pada waktu kita melaksanakan wudu yang terakhir itu untuk dibasuh kaki, air yang kucuran ini kita pakai. Ini hukumnya gimana? Yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, saya langsung pada penggunaan aplikasinya pada waktu kita sering melihat ibu-ibu ini kan pakai biasa. Padahal kita ada suatu kewajiban mengusap kepala, bukan mengusap kepala gitu, gitu. Itu jilbabnya tidak dilepas. Karena takut jilbabnya rusak gitu dan nanti dipasang lagi repot, sehingga hanya sebagai kecil. Ini bagaimana hukumnya? Itu dulu yang pertanyaan saya. Mungkin nanti akan dilanjutkan dengan teman-teman. Baik. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik Bapak, kita jawab yang pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga ini. Jadi kulawalin kaitannya dengan ibu-ibu ketika wudu tidak melepas jilbab, gitu. Di situ kaitannya dengan berwudu. Ada hal-hal atau ada anggota tubuh yang wajib dibasuhkan gitu. Artinya di dalam wudu itu ada sunnah wudu, ada wajibnya wudu kan begitu. Nah, terkait dengan kepala tadi, kalau kita melihat apa menika ngendika pangandikanipun para ulama ya, dalam hal ini kan wa idza kumtum ila sholati di dalam Al-Qur'an nggih wa idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marad wamsahu biruusikum kan. Membasuh napa kepala dalam hari ini ya bagian kepala itu berarti rambut. Tapi memang Bapak dan Ibu terkait dengan ini ada perbedaan pendapat ulama nggih. Kalau Imam Syafi'i itu yang dibasuh sebagian rambut kepala. Artinya berarti tidak harus semua rambut ini dibasuh. Ya, kalau semua rambut ini dibasuh masuk dalam aturan sunnah. Nah, jenengan misalnya kepengin rambutnya ditelesi, nah biasanya pun nek usum poso nggih. Hawane panas wis selulup sisan. Nah, itu berarti semua rambut itu kena air. Nah, kalau sebagian kalau mazhab napa jenenge ada beberapa mazhab memang wajib dibasuh semua, tapi Imam Syafi'i di dalam kitab yang kita pelajari ini sebagian rambut kepala. Jadi misal ibu-ibu napa jenenge memakai jilbab. Kemudian bagaimana cara membasuh rambut? Itu cukup memang diteteskan beberapa rambut itu sudah sah, Bapak. Ngeten nggih, sudah sah. Bahkan bapak-bapak niku nggih saged model canom sakniki lak rambutnya dikelimiske nganti kuandel kaku nika nggih. Niku arep dibasuh lak eman-eman. Niku mendhet sapu lidi, dibasahi, dicelup, dimasuki ten rambut niku sampun angsal. Ngeten nggih. Niki. Dadi menurut pandangan Imam Syafi'i tadi
wajibnya itu hanya sebagian saja, tidak seluruh rambut kita, tapi sebagian rambut. Tapi rambut yang masih menempel di kulit, tidak diambil yang panjang. Misalnya ibu-ibu rambutnya panjang sudah dijikuk pucuk itu tidak bisa. Atau bapak-bapak sing gondrong dijikuk kados Mas niki. Wah, aku iman-iman dhuwur kuwi pinggire wae tak teles iki. Enggak boleh. Harus napa yang masih berada di, karena air itu harus menempel dengan kulit. Ngaten nggih Bapak nggih. Jadi artinya ibu-ibu misalnya di napa nggih di tempat umum ya arep buka pekewo nggih cukup niku mawon. Tapi dipastikan air itu menempel atau rambut yang masih menempel di kulit, jangan diambil ya. Nah, kadang-kadang kan orang Jawa kadang-kadang pas jagung ngangge napa niku gelungan barang niku lah, kadang-kadang ajeng niku bingung. Ini ku saged cukup ambil niku tadi sapu lidi, pokoknya dimasukkan rambut yang paling dalam, yang penting bisa itu. Kemudian yang kedua terkait dengan wudu, terkait dengan wudu tadi, ketika wudu, nah, seperti yang saya sampaikan tadi, orang-orang kuno dulu itu memang kalau wudu itu mesti ditadai. Kersane napa mboten nyipraten pundi-pundi. Nah, kemudian bagaimana air itu, air bekas ya, air bekas wudu tadi apakah boleh digunakan? Tadi sudah di awal sudah saya sampaikan ya. Jadi bekas air wudu itu disebut air suci tetapi tidak mensucikan. Berarti tidak boleh digunakan untuk membasuh salah satu anggota tubuh yang harus dibasuh. Atasipun apa? Berarti tidak diperkenankan untuk menggunakan bekas air. Kecuali ya, ini ada pengecualian, kecuali bekas air wudunya Kanjeng Nabi. Itu bahkan diminum oleh para sahabat. Nah, nek jenengan sapa sing arep ngombe? Nek kula sapa sing arep ngombe? Bekas sikile do mlethek-mlethek gitu. Nek Kanjeng Nabi karena apa? Di dalam tubuh Kanjeng Nabi itu luar biasa, maka sahabat niku rebutan. Bahkan keringete Kanjeng Nabi niku tinggi minyak Bapak Ibu. Nah, kula jenengan keringete ngumpuli acara mie ayam. Niku nggih, niku sing kedua. Sing ketiga mau napa, Pak? Sing ketiga mau napa? Nggih sing oh nggih. Ma'ul musammas, air yang dipanasi. Tadi di dalam kitab ini disebutkan, diterangkan bahwa memanaskan air dengan matahari itu adalah makruh digunakan. Suci tetapi makruh digunakan untuk badan, dalam hal ini untuk mandi atau untuk wudu. Tapi bagaimana kalau air itu dipanaskan dengan kompor? Nah, ini sangat berbeda Bapak. Artinya apa? Kalau kita panaskan dengan kompor boleh-boleh saja. Artinya karena memang ternyata di dalam Islam itu luar biasa. Di situ ada beberapa penelitian. Kenapa kok memanaskan air dengan matahari itu tidak boleh? Nah, itu jenengan coba nanti cari info terkait dengan ilmu kedokteran, ternyata ada di situ. Karena tidak baik untuk tubuh manusia, sehingga dalam hal ini di syariat melarang ya. Artinya sifatnya makro. Nek gur sepisan pindho mungkin gak apa-apa, nek sak terus mesake awake ya. Sehingga dalam hal ini sifatnya adalah tidak kok haram tidak, tapi sifatnya hanya makruh digunakan. Artinya apa? Lebih baik ditinggalkan. Kalau bisa lebih tinggalkan. Maka cukup dengan cara napa nyeklekne kompor niku pun aman. Artinya boleh kalau nyeklekne kompor, yang tidak boleh secara langsung dengan matahari karena memang itu tidak baik untuk kondisi badan. Ngoten nggih Bapak nggih. Monggo barangkali ada yang lain. Monggo Bapak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut tadi untuk air yang dipanaskan dengan matahari itu yang langsung apa enggak langsung Pak? Jadi karena sering masjid itu towernya panas. Nah, tapi kan kalau siang itu kan jadi hangat. Tapi kan itu langsung gimana ini baru kepikiran. Kalau siang itu kan hangat gitu. Betul, Oke, baik. Yang kedua, tadi 2 kulah tadi 60 kali 60 kali 60 cm. Iya. Oh, berarti kamar mandi saya udah masuk. Tapi seringnya nggak penuh karena air sering mati. Oh. Terus yang bekas
bekas untuk mensucikan piring tadi disebut Pak Ustadz nggak bisa untuk mensucikan piring berikutnya, karena kebiasaan kita itu kan karena air di sini agak tadi seperti cerita Bapak tadi agak tersendat ya Pak Ustadz ya. Jadi kadang kita menghemat air 1 ember itu untuk bilasan piring terakhir itu kan kita celupin 1 karena air kan posisi nggak ngocor. Kemudian celupin kedua itu berarti masih suci apa hanya sekedar bersih piringnya atau sebaiknya langsung semua dicelupin terakhir untuk dibilas gitu. Mungkin tiga itu aja. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama masih kaitannya dengan ma'ul musammas atau air yang dipanaskan. Bagaimana kalau air itu memang secara langsung dan tidak? Kalau di tempat kita mungkin pakai tandon ini Pak. Nah, misalkan masjid di rumah kita, yang disebut makruh itu tadi karena sengaja. Misalkan kita ambil ember ditaruh di depan rumah, nah itu ada unsur kesengajaan. Kalau tandon kan nggak mungkin Pak Ajeng kita pindah kemana, karena memang tandon itu tempatnya di atas dan jelas itu kena. Kemudian yang kedua, tandon itu pasti dalam kondisi tertutup, artinya panasnya kan tidak secara langsung, maka ini tidak masalah. Nanti yang menjadi masalah ketika sengaja memanaskan air dengan ember, itu otomatis terik mataharinya itu kan langsung masuk pada air itu secara langsung. Tapi kalau tandon tidak apa-apa, artinya kita boleh sengaja di zona ini biar panas tertutup. Lah kalau enggak, artinya kalau kita memang ada unsur sengaja itu memang tidak boleh walaupun tertutup. Tapi kalau memang tandon itu kan kebanyakan posisi tandon itu mesti di itu kan. Jadi asal mula tandon itu kan tidak berubah, masih tetap berada di situ. Ya. Itu yang diperbolehkan karena memang tidak ada unsur kesengajaan. Ya, yang ada unsur kesengajaan itulah yang tidak boleh. Kemudian menapa malih Pak? Piring. Ini jadi yang disebut napa tidak boleh digunakan itu yang masih ada sabunnya Bapak. Biasanya kan ketika nyuci sabun, biasanya kan biasanya kan ada ember pertama, ember kedua ini misalnya. Nah, yang tidak boleh itu ember yang masih ada sabunnya tadi. Jadi kalau kita selesai, kemudian artinya kita selesai mencuci, kemudian nanti nyuci lagi pakai ember itu, berarti ada jedahnya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau ketika kita nyuci bersama, ya tidak ada masalah kan gitu. Yang tidak boleh itu setelah kita selesai, mungkin 1/4 kemudian kita nyuci lagi pakai air itu. Ini yang tidak boleh. Karena air itu sudah digunakan. Lah, yang pertama yang ditanyakan tadi kan karena memang kita nyucinya kan secara bersamaan langsung. Ngerti nggih, Pak? Paham maksud kula? Paham? Itu waktunya 1 sesi pencucian. Iya. Tekniknya kan tetap satu-satu. Nggih, betul, tekniknya satu-satu. Betul, tekniknya satu-satu. Tapi kan itu dalam satu waktu gitu loh, Bapak. Gitu. Yang tidak boleh itu setelah kita selesai airnya tidak dibuang, mungkin 1/4 jam lagi kita nyuci lagi pakai air itu, lah itu yang tidak boleh. Betul nggih? Monggo, ada ibu-ibu monggo. Nggih. Mas, mic-ipun Mas menika. Mic Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau seperti di Mojosongo itu kadang saat PDAM nguras air tandon itu kemudian untuk mengalirnya ke rumah-rumah itu dalam keadaan keruh seperti kopi. Nah, itu bagaimana Ustaz untuk berwudu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Baik, terkait dengan pertanyaan Ibu tadi. Jadi air itu berarti kan sudah berubah warna. Karena saya jadi diresikin itu berarti kan kotoran. Bagian nanti kotoran itulah, walaupun itu mungkin dianggap karena kotor itu belum tentu najis. Kotor itu belum tentu najis, tapi kalau najis jelas gitu ya. Lah, kalau memang kondisi itu memang hanya ada airnya itu, nah ini gini saya kondisi tertentu loh gitu. Itu boleh kita gunakan untuk
suci. Tapi kalau ada yang lain, maka kita harus cari. Ya, itu pun juga kalau misalkan kita tidak menganggap itu jijik kan gitu. Karena memang ya dilema memang Bapak Ibu di rumah tangga itu kita pas berkumur masuk campur lah gitu. Nah, kalau memang kita kondisi memang tidak ada masalah, memang adanya air itu maka boleh. Karena memang kondisi tertentu. Ya. Tapi kalau ada sekarang kan sekarang kan ada aqua Ibu. Jadi air aqua jenengan aqua sakmenten itu bisa kok digunakan untuk berwudu. Bisa. Nanti kapan-kapan bisa kita contohkan. Oke, air segini, bahkan air aqua sing 500 rupiah nih lho Bapak. Ini saged digunakan untuk berwudu. Artinya apa? Seperti yang Bapak contohkan tadi, menghemat. Nabi pernah menyampaikan terkait dengan wudu itu menghemat air. Nabi itu kalau wudu itu hanya sedikit sekali. Nanti kalau sudah masuk bab wudu nanti bisa kita contohkan, kita praktekkan bagaimana cara wudu menggunakan air yang sedikit. Ya dalam kondisi tadi mungkin cari air angel, apalagi pas musim kemarau, nah, kita boleh cari aqua, tapi dengan catatan aqua yang kecil ini jangan sampai nopo tercampur. Artinya apa? Beda. Berarti kita minta tolong sama orang lain ketika wudu, dipegang orang lain, kita berwudunya. Ini ibarat keran, jadi dipegang. Ini artinya apa? Bahwa kalau memang kondisi tertentu, zarurah, tidak ada air, hanya ada air itu, maka diperbolehkan untuk menggunakan selama kita tidak jijik dalam diri kita. Ngoten nggih. Pokoknya selama intinya air itu tidak dianggap najis, selama airnya itu masih suci, maka sangat boleh digunakan. Monggo, ada yang lain? Tesih wonten monggo. Mboten wonten. Menawi mboten wonten nggih dipun cekapaken semanten mawon nggih. Insyaallah nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang, 1 bulan yang akan datang nggih. Mudah-mudahan nanti jamaah tambah banyak. Tapi nek saya itu ngaji niku mboten kudu wong akeh, sing penting kula niku istiqomah, Bapak. Wong setunggal tetap ulang nek memang itu sudah menjadi janjinya. Sing dugi wong kalih ya kula ulang, mau siji malah privat gitu. Dengarkan nggih? Nggih, mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita agar kita mungkin banyak untuk memahami tentang kondisi kita sehari-hari atau dalam rangka untuk beribadah, agar ibadah kita lebih sempurna, lebih mapan, sehingga perlu adanya kita memang belajar untuk seperti pada kegiatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk panjenengan semuanya, khususnya untuk saya, dan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, insyaallah di berikutnya kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan bab berikutnya. Terima kasih, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Doa, nggih, monggo Bapak Ibu kita tutup doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah inna nas'aluka al-'afiyah wa dawamal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, matur nuwun, kurang lebih yang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.